Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baru mengenal seorang untuk sebuah relasi yang khusus, jadi sebelumnya kita belum mengenal, maka Bapak Ibu lebih suka untuk dikenali secara perlahan-lahan ya. Namun akhirnya pengenalan itu benar, atau kita ingin dikenal secara cepat, lalu diperlakukan istimewa. Sekarang ini kita bisa mengenal seseorang dengan cepat melalui jejak digital, referensi sosial, rekam jejak, hasil karya seseorang. Bahkan seorang komika bisa cari bahan dalam semalam untuk merosting seseorang. Atau seorang host yang akan mewawancara seorang yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Dia bisa mendapatkan data-data dengan begitu cepat. Namun untuk sebuah relasi yang khusus, tentu kita tidak ingin mengenal atau dikenal secara kilat. Bahkan pendapat ya yang salah, stigma yang akhirnya mengganggu kesan orang terhadap kita itu sangat tidak kita sukai. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan ditanya, menurut Anda, siapakah Tuhan? Jangan lihat kunci jawaban. Jangan dengar kata orang. Tetapi coba berikan pendapat Anda. Siapakah Tuhan menurut Anda? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, survei yang Tuhan Yesus lakukan tentang siapakah dirinya, itu bukan tanpa alasan. Karena saat kematian Yesus itu sudah begitu dekat. Dan pada saat-saat yang penting ini, maka Tuhan Yesus merasa perlu tahu apakah orang-orang yang menjadi pengikutnya selama ini mengenal Dia dengan benar. Apakah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini dipahami sehingga mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Sehingga karya keselamatan Tuhan Yesus itu bisa direspon dengan tepat. Nah, sekarang bagaimana persepsi para pengikut Tuhan Yesus yang begitu banyak? Kalau Tuhan Yesus datang, mereka rame-rame mengikuti, ya, minta kesembuhan, ya. Ada yang mau diusir setannya, ya. Lalu ada banyak lagi persoalan-persoalan mereka. Mereka mau bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurutmu siapakah aku ini? Maka jawabannya ada beragam, ya. Tapi di antara jawaban yang begitu banyak itu kurang lebih berkisar ketiga jawaban. Ada yang menjawab Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang menjawab bahwa dia adalah Elia. Tapi ada juga yang menjawab bahwa dia adalah salah seorang dari para nabi. Nah, betulkah pengenalan mereka ini? Lalu apa relevansinya kalau mereka mengenal Tuhan Yesus dengan pengenalan seperti itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman orang Yahudi, maka kedatangan Yohanes Pembaptis, Elia, bahkan seorang dari para nabi, itu menunjukkan bahwa kehadiran Mesias itu sudah dekat. Tidak lama lagi dia akan datang. Karena tokoh-tokoh ini diyakini bahwa mereka itu adalah perintis untuk Mesias yang akan datang. Jadi dengan kata lain mereka itu adalah pembawa berita tentang Mesias. Orang ini akan memulihkan keadaan. Dia akan membawa keteraturan. Sehingga kekacauan-kekacauan yang terjadi itu kurang lebih bisa diperbaiki. Ya, supaya orang-orang itu bisa menyiapkan jalan untuk hadirnya Mesias. Nah, dengan kata lain, maka mereka meyakini bahwa Yesus ini bukanlah Mesias. Itu berarti bahwa mereka masih tetap harus menunggu lagi. Kalau nanti Mesias datang, maka mereka harus siap. Sekarang Tuhan Yesus itu karena bukan diyakini sebagai Mesias, maka mereka juga tidak akan memperlakukan Tuhan Yesus seperti Mesias. Lalu bagaimana dengan Petrus, ya? Nampaknya Petrus ini memberikan jawaban yang agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan kalau kita lihat jawaban Petrus ini benar. Karena dia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Itu berarti bahwa Petrus mengenal Yesus sebagai orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah.
Jadi kalau kita melihat dalam Yohanes 6 ayat 68 hingga 69 ya, maka orang yang dianggap Mesias ini adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani ya, itu artinya yang diurapi. Nah, ini sama dengan kalau di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristos ya. Kita menyebutnya sebagai Kristus. Tapi kalau memang Petrus memberikan jawaban dengan benar, kenapa? Di ayat 30 Yesus justru melarangnya untuk memberitahukan kepada siapapun yang dijumpai oleh Petrus. Aneh bukan? Kalau memang Petrus memberikan jawaban yang benar, harusnya Tuhan Yesus mempersilahkan untuk Petrus menjelaskan itu kepada banyak orang. Rupa-rupanya Yesus ingin agar tiap orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus secara personal. Bukan menurut kata orang. Bahkan pengenalan Yesus sebagai Mesias itu masih belum menjamin bahwa mereka benar-benar paham Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menjadi juru selamat secara politik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengertian Mesias yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan atau dipahami oleh banyak orang. Bukan sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak, dia dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yesus akan ditangkap dan mati di kayu salib. Dan Allah yang membangkitkannya dari kematian. Dalam hal ini bahkan Petrus pun, para murid juga, ya mereka belum siap untuk menerimanya. Mereka masih mengharapkan bahwa yang namanya Mesias itu adalah memimpin mereka dan membebaskan mereka dari kesakitan. Bukan seorang yang akan mengalami kesakitan apalagi kematian. Nah, maka pada waktu Yesus menyampaikan tentang kematiannya, Petrus menegurnya. Seolah-olah dia mau mengatakan, Yesus jangan ngomong seperti itu dong. Tetapi kemudian Yesus memarahi Petrus. Dia bahkan mengatakan dengan keras, "Enyahlah iblis." Atau kalau diterjemahkan bebas, "Pergilah ke belakangku, penggoda." Yesus harus menuruti keinginan Allah, bukan pekerjaan iblis. Nah, hari ini kita akan bersama belajar mengapa sih kita itu harus mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Kita akan melihat 3 hal. Yang pertama adalah relasi. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ketiga adalah tugas. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka ketiga hal ini berkaitan langsung. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu relasi. Ya, kita mengenal untuk menjadi pengikut Yesus. Sehingga kita harus benar-benar mengenal dengan baik, tidak boleh sampai salah. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-38, di sana dikatakan, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan mengikut Yesus ini dipertentangkan dengan rasa malu atau menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita melihat peran kita terhadap Yesus. Ini tentu dipengaruhi oleh pengenalan dan relasi yang kita bina. Jika pengenalan dan relasi itu tidak tepat, maka peran kita tidak akan bisa sesuai. Kita bisa berefleksi, misalnya dengan relasi kita terhadap orang-orang yang ada di dekat kita. Misalnya, kalau kita pernah mengalami kita itu jengkel terhadap pasangan kita yang sok tahu, ya, mereka merasa bahwa mereka sudah melayani atau memberi yang terbaik, padahal bukan itu yang sedang kita butuhkan. Nah, hal ini seringkali terjadi karena apa? Karena mereka tidak tanya terlebih dahulu. Mereka tidak mencoba mengerti dengan baik, sok tahu dengan cepatnya mereka mengambil kesimpulan demikian. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita mengenal Dia, mengenal Yesus, itu melalui firman. Pernyataan Allah secara langsung maupun jawaban doa. Konfirmasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ini semua menolong kita untuk memahami kira-kira bagaimana Tuhan Yesus yang kita kenali itu. Karena tanpa pengenalan yang benar, kita akan mempersepsi dan memperlakukan Kristus sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kalau kita banyak berbuat baik, ya, lalu besar pahalanya. Kita menganggap apapun yang kita minta itu pasti akan dikabulkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian mengganggu dalam relasi kita dengan Kristus. Hal yang kedua adalah konsekuensi. Hal-hal yang harus ditanggung kalau kita menjadi pengikut Kristus itu apa? Mari kita melihat. Yesus pun menanggung konsekuensi ketika dia diutus oleh Allah untuk masuk ke dalam dunia ini. Di ayat ke-31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengikut Kristus itu tidak ringan. Dan itu harus menjadi pemahaman tersendiri buat kita. Sehingga kita disiapkan. Di sana dikatakan karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan nyawa. Kata nyawa di sini menggunakan kata psyche. Ya. Ini bukan hanya hidup jasmani. Karena ini juga berarti jiwa atau hidup kekalnya di masa yang akan datang. Jadi kalau secara jasmani orang mengkaitkan bahwa dia mencari harta. Dan karena dia mencari harta, mengejar sesuatu yang duniawi sampai akhirnya meninggalkan panggilan surgawinya, lalu kemudian dia mati, maka sia-sialah apa yang didapatkannya. Tetapi secara rohani kita juga bisa melihat, kalau seorang itu tergoda oleh iblis, bahkan seperti Tuhan Yesus yang pada waktu itu seolah dibelokkan dari panggilan bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tergoda dan tidak mau mati. Ya, kalau itu terjadi dengan Tuhan Yesus, mungkin memang Tuhan Yesus tidak mengalami sesuatu pada dirinya sendiri. Tetapi bisa kita bayangkan bagaimana kita umatnya yang mau diselamatkan olehnya. Kan semua ini kemudian menjadi batal. Nah, demikian juga kalau itu dikaitkan dengan kita sebagai umatnya. Kalau kita tergoda oleh iblis, kita meninggalkan panggilan yang mulia, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu, maka kita akan kehilangan hidup kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan relasi yang baik, maka konsekuensi itu bukan menjadi sebuah tekanan bagi kita. Kita tidak merasa terpaksa ketika mengerjakan itu. Namun itu menjadi sebuah respon yang didasari oleh kasih. Jadi ada sukacita ketika kita melaksanakannya. Nah, konsekuensi dari kehilangan nyawa, kembali lagi nyawa di sini kalau bicara tentang jiwa atau hidup kekal, maka ini sebetulnya di luar otoritas kita sebagai manusia. Kita tidak pernah bisa mempertahankan jiwa kita untuk kehidupan kekal nanti. Apakah kita akan mendapat hidup kekal atau tidak? Kita tidak bisa sesuai dengan kemauan kita lalu kita mendapatkan itu. Tidak mungkin seorang karena pahalanya banyak, hidupnya baik, lalu dia akan mendapatkan hidup kekal. Tidak bisa. Dan semuanya itu yang bisa memberikannya hanya Allah. Dan melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Pemilihan Allah oleh kita adalah melalui Yesus Kristus. Karena itu jika kita tidak menjadi pengikut Yesus yang benar dan setia, maka kita bisa kehilangan hidup kekal itu. Bagian yang terakhir adalah tugas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus itu bukan soal fasilitas, namun soal tugas. Mesias itu bukan pelayan ambisi kita. Kitalah yang seharusnya menjadi pelayannya. Nah, tugas kita itu ada 2. Yang pertama adalah tugas menjadi pengikut Yesus dan memberitakan Injil Kristus. Ya, bagian yang pertama adalah menjadi pengikut Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 34 mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, menjadi pengikut Yesus berarti memberi diri. Kita ini harus mau dibentuk, diubah, ya. Menurut kehendak Yesus, Yesus mengarahkan kita, engkau harus demikian. Nah, dalam Yesaya 50 ayat 4-9 itu memberikan gambaran. Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah keteladanan, yaitu dia taat sebagai hamba kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus sendiri sudah menjadi teladan yang baik. Dia bahkan mau sampai mati di atas kayu salib. Kalau Yesus saja sudah menjadi teladan, maka seharusnya kita mengikuti teladan yang baik ini. Nah, ini adalah bagian yang pertama, yang penting sekali, yaitu bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Itu adalah tugas kita yang pertama. Yang kedua adalah memberitakan Injil Kristus. Di ayat ke-35 tadi dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Injil Kristus harus diberitakan. Injil itu berisi pembebasan, kesembuhan, kasih Kristus. Nah, ini semua tentu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Saya percaya bahwa semua orang mencari ini. Begitu dengar ini mereka mau menjadi pengikut Kristus. Namun ternyata bukan hanya itu. Tetapi juga penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Betapa banyak pengikut Kristus yang saat itu hanya sekadar mengharapkan mujizat dan berkat-Nya. Bahkan itu pun hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, begitu ya. Mungkin adalah sedikit orang yang mau berupaya memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga mengalami kesembuhan. Tapi kalau kita melihat, hari ini pun begitu banyak orang yang cari berkat, yang cari mujizat, tetapi untuk diri saya. Bahkan kalau dia sudah mengalami hal yang memberkati dia, mengalami kehidupan yang lebih baik, dia tidak menceritakan itu kepada orang lain, tetapi dia menyimpannya untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan kita harus menyampaikan kasih Allah. Berita Injil ini tidak boleh kita monopoli sendiri. Ketika kita menyampaikan itu, kita bukan hanya menyampaikannya melalui mulut bibir kita, tapi juga melalui tindakan kita. Kita menolong orang yang sedang menderita, kita mendampingi mereka, kita menguatkan mereka, kita katakan kepada mereka bahwa harapan di dalam Kristus itu sungguh ada. Kita juga harus memberitakan penebusan Kristus melalui peristiwa salib, agar orang-orang bisa memahami bahwa Kristus itu berkorban dan mati untuk mereka. Dalam praktik hidup keseharian, kita pun seharusnya dapat berkorban bagi sesama. Sebagai kesaksian bahwa kita ini telah ditebus oleh Kristus. Kristus memang telah mati di atas kayu salib. Dan Kristus mengutus kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, bahwa Kristus pun mengasihi mereka. Kristus ingin supaya mereka boleh diselamatkan. Karena itu ketika kita datang kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang kasih Kristus itu, maka mereka akan melihat kepada Kristus. Kesalahpahaman mereka akan dituntun, semuanya itu akan diperbaiki. Sehingga akhirnya mereka memahami bahwa Kristus juga mengasihi saya. Maka saya pun mau memberikan hidup saya atau mau menerima Kristus sebagai juru selamat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memikirkan bahwa kita harus mengenal Kristus dengan baik. Sehingga bukan hanya kata orang, tetapi pengenalan yang pribadi itu yang baik itu tadi membuat kita memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Dan konsekuensinya tentunya kita menjadi tahu bahwa pengikut Kristus bukan hanya cari apa yang enak, dapat apa yang kita kejar, tidak. Tetapi sungguh-sungguh kita bisa menjadi pengikutnya yang setia, meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus, taat kepada Allah, bahkan memberikan hidupnya bagi keselamatan orang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian kita menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang yang kita temui dalam hidup ini.
Kalau saja saat ini mereka merasa hidup ini sudah tidak ada harapan, hidup mereka kotor, hina, mereka bakal binasa, tidak ada jalan keluar, kita harus sampaikan kepada mereka bahwa Kristus mengasihi Anda. Demikian pula hidup kita menjadi hidup yang terbuka. Kita mau memberikan pertolongan, bantuan, pelayanan kepada mereka. Sehingga melalui kesaksian kita, maka mereka akan merasakan ada orang yang mau menerima saya. Apalagi ketika mereka memahami bahwa ada juru selamat yang mau menyelamatkan hidup saya. Sekotor apapun hidup saya, ternyata saya masih bisa diselamatkan. Karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus yang sudah mati untuk saya. Karena itu mari kita sambut panggilan Tuhan ini. Penugasan yang Allah berikan ini dengan penuh sukacita. Dan semuanya ini harus diawali dengan pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir untuk menyatakan diri dalam hidup kami. Ini membuat kami dapat mengenal-Mu. Berikan kami pemahaman yang benar, agar kami tidak salah dalam memahami kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.